Seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati. Lalu, apa dan bagaimana jawaban Soeharto ketika Soekarno berbicara tegas padanya tentang perintah untuk bertindak atas demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa? Berikut adalah lanjutan video sebuah percakapan antara Soekarno dan Soeharto yang menandakan adanya ketidaksepakatan di antara mereka berdua. Kembali saya ingatkan bahwa di video ini, panggilan saya adalah Soeharto. Jadi jangan salah ya. Oke, kita mulai. Bung Karno memberikan perintah pada saya, beginilah ucapan beliau. Mereka tidak bisa dibiarkan, Harto. Kau minta mengambil tindakan-tindakan tegas atas mereka. Lalu saya jawab, maaf Pak, saya pikir masalah ini berkenaan dengan pembenahan negara kita secara keseluruhan. Yang saya maksud penyelesaian politik mengenai Gestapo atau PKI seperti yang Bapak janjikan. Kalau sekarang Bapak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa PKI dibubarkan dan dilarang, saya percaya mahasiswa itu akan menghentikan aksi-aksinya karena saya juga dituntut atas perihal tersebut. Kemudian Bung Karno juga menjawabnya lagi, penyelesaian politik Gestapo, Gestok, PKI lagi yang kau sebut, Harto. Kamu tadi mengatakan tetap menghormati kepemimpinanku. Lalu saya kembali menegaskan, tidak beragu ya Pak. Kalau begitu laksanakan perintahku, Harto. Begitu kata Bung Karno. Saya tidak menjawab, Bung Karno pun juga terdiam. Kemudian berulang kali saya renungkan adegan ketika Soekarno mengatakan, jane aku iki arep mau kapake, atau dalam Indonesia adalah, aslinya aku ini mau diapakan, Harto. Saya artikan itu, beliau belum bisa menangkap sikap saya. Kata-kata saya yang terus-menerus saya sampaikan kepada beliau yang selalu berbeda dengan pendiriannya, belum bisa saja beliau tangkap. Atau bisa beliau tangkap tetapi belum beliau yakini secara benar. Beliau mempunyai satu pendirian, saya mempunyai pendirian lain. Tetapi saya tidak menentang begitu saja, namun juga tidak patuh begitu saja. Saya sebagai bawahan sebenarnya harus taat. Apa yang diperintahkannya seharusnya saya patuhi. Tetapi saya sebagai pejuang tidak mungkin patuh begitu saja. Saya jawab pertanyaan Bung Karno itu, saya akan mikul dhuwur mendem jero. Dilihat dari segi agama maupun kebatinan, pegangan mikul dhuwur mendem jero itu merupakan realisasi daripada iman, daripada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa wujud iman yang digambarkan di sini? Mengakui kenyataan bahwa orang tua merupakan perantara daripada lahirnya manusia. Tuhan menciptakan manusia melalui orang tua, yaitu ayah dan ibu. Oleh karena itu, orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan wajib menghormati orang tua. Kepada orang tua itulah yang menjadi perantara kita sampai lahir di dunia ini dan mengasuh kita sampai betul-betul kita bisa hidup sendiri sebagai orang yang dewasa. Begitu juga sikap kita pada guru. Guru menjadi perantara kita sehingga kita mengetahui sesuatu. Saya tidak bisa membaca sampai bisa membaca dan tidak bisa menghitung sampai bisa menghitung. Begitu juga halnya sampai kita bisa menulis. Oleh karena itu, kita wujudkan takut pada Tuhan itu berdasarkan iman antara lain dengan menghormati orang tua dan guru kita. Filsafat itu merupakan pegangan ayah saya. Beliau mengajarkan begitu juga kepada saya, agar saya menjadi orang yang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Namun ternyata saya tidak patuh secara begitu saja, sebab kalau saya menurut kehendak beliau, berarti saya berbuat salah. Dalam pada itu, terhadap beliau saya tetap bersikap sebagai anak kepada Bapak. Tetap tenang dan sabar bila menghadapi beliau sedang marah. Saya selalu ingat filsafat, Suradira Jaya Ningrat Lebur Dini Pangastup. Begitulah kira-kira percakapan antara Soekarno dan Soeharto mengenai penyelesaian masalah, yaitu PKI dan juga demonstrasi mahasiswa. Sebenarnya, dua pemimpin ini menginginkan adanya penyelesaian masalah yang cukup cepat. Namun di antara kedua belah pihak itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Di antaranya, Soekarno itu ingin masalah demonstrasi itu selesai, sedangkan Soeharto memilih menyelesaikan terlebih dahulu tentang masalah PKI dan juga Gestapo. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.